Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ancaman dan penyebab kepunahan keanekaragaman hayati. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Hikmah dengan NIM 105441101322 dengan prodi Pendidikan Biologi dengan dosen pengampun Ibu Rafia Mahmuda SSI MS. Latar belakang keanekaragaman hayati merupakan salah satu kekayaan paling penting bagi kelangsungan hidup di bumi. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang unik dan endemik. Namun dalam beberapa dekade terakhir, berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan telah menyebabkan penurunan populasi banyak spesies bahkan hingga mencapai ambang kepunahan. Kepunahan suatu spesies tidak hanya berdampak pada hilangnya satu jenis makhluk hidup, tetapi juga dapat merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Rantai makanan terganggu, fungsi ekologis terganggu, dan keberlanjutan sumber daya alam pun terancam. Sayangnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati masih tergolong rendah, sementara ancaman terhadapnya terus meningkat secara signifikan. Pentingnya materi ancaman dan penyebab kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran lingkungan. Topik ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap kondisi kritis keanekaragaman hayati dan bahaya kepunahan spesies. Kedua, mendorong tindakan konservasi dengan memahami ancaman dan menyebab kepunahan. Masyarakat dapat tergolong untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan spesies. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keanekaragaman hayati berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Jika satu spesies punah, maka ekosistem tempat ia hidup akan terganggu. Keempat, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Topik ini juga menjadi sarana edukasi yang penting dalam kurikulum pendidikan, agar siswa memahami peran penting manusia dalam menjaga bumi. 5. Memastikan keberlangsungan sumber daya alam. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber pangan, obat, dan bahan baku kepunahan dapat mengganggu ketersediaan sumber daya tersebut bagi generasi mendatang. Selanjutnya, penjelasan ilmiah, ancaman dan penyebab kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama, definisi keanekaragaman hayati. Secara ilmiah, keanekaragaman hayati merujuk pada keseluruhan variasi kehidupan di bumi yang mencakup 3 tingkat utama. Yang pertama, keanekaragaman genetik, variasi gen dalam satu spesies. Keanekaragaman spesies, jumlah dan jenis spesies yang hidup dalam suatu ekosistem. Keanekaragaman ekosistem, variasi ekosistem yang ada di biosfer, misalnya hutan, hujan, terumbu karang, pada rumput. Terus, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekologis, ekonomi, sosial, dan ilmiah yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Kedua, ada ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman utama terhadap keanekaragaman hayati dijelaskan melalui 5 faktor utama yang sering disebut. Yang pertama, hilangnya dan fragmentasi habitat disebabkan oleh deforestasi, pertanian, monokultur, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur. Habitat alami berubah atau terpecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga tidak lagi mendukung kehidupan spesies yang tinggal di dalamnya. B. Eksploitasi berlebihan, penangkapan ikan berlebihan, perburuan satwa liar, dan penebangan pohon tanpa pengelolaan menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Spesies seperti harimau, gading gajah, dan burung eksotis menjadi sasaran perdagangan ilegal. C. Perubahan iklim global. Pemanasan global mempengaruhi suhu dan curah hujan mengubah ekosistem secara drastis. Spesies yang tidak mampu beradaptasi atau bermigrasi menghadapi risiko kepunahan. Contoh, karang mengalami pemutihan akibat suhu laut meningkat.
D. Spesies invasif. Organisme asing yang masuk ke suatu wilayah dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan memusnahkan spesies lokal melalui kompetisi predasi dan penyakit. Contoh, ikan nila yang mengganggu populasi ikan lokal di perairan tawar Indonesia. E. Pencernaan lingkungan. Limbah industri, plastik, pestisida, dan polutan lainnya mencemari tanah, air, dan udara yang berdampak langsung pada organisme hidup. Contohnya adalah matinya ikan secara massal akibat pencemaran sungai. Keempat, dampak kepunahan. Secara ilmiah, kepunahan spesies membawa dampak ketidakseimbangan rantai makanan, ketidakfungsional, misalnya penyebaran, penguraian bahan organik, hilangnya populasi sumber daya alam seperti obat-obatan alami, menurunnya kualitas hidup manusia karena dampak ekosistem rusak banjir, kekeringan, dan gagal permanen. Kepunahan dapat dibedakan menjadi kepunahan alami, bagi dari produksi evolusi dan terjadi secara perlahan selama ribuan hingga jutaan tahun. Kedua, kepunahan buatan disebabkan oleh aktivitas manusia dan berlangsung sangat cepat. Penyebab utama kepunahan antara lain penurunan populasi yang sangat cepat akibat eksplorasi berlebihan, gangguan reproduksi dan siklus hidup, penyempitan habitat dan sumber daya makanan, kerusakan genetika akibat perkawinan sedara di populasi kecil, penyebab penyakit baru ke spesies yang belum memiliki kekebalan. Dampak kepunahan. Secara ilmiah, kepunahan spesies membawa dampak seperti ketidakseimbangan rantai makanan, kehilangan fungsi ekosistem, kehilangan populasi sumber daya alam, menurunnya kualitas hidup manusia. Contoh kasus relevan dan data ilmiah. Yang pertama, kepunahan harimau Bali dan harimau Jawa. Kasusnya itu harimau Bali punah pada tahun 1937 dan harimau Jawa punah sekitar tahun 1980-an. Penyebab perburuan liar dan hilangnya habitat akibat perluasan tanah pertanian dan pemukiman. Sumbernya dari Kurniawan E. dan Sandi DN 2021, Conservation Status of Threatened and East Indonesia. Terus kedua, penurunan populasi orang utan Kalimantan. Kalimantan menurunkan hingga 50% dan 60% terakhir akibat ekspansi perbuatan kelapa sawit dan kebakaran hutan. Terus terumbu karang dan pemanasan global. Kasusnya itu terumbu karang di kawasan sekitar terumbu karang termasuk Indonesia mengalami pemutihan masif akibat peningkatan suhu laut. Terus keempat, spesies invasif enceng gondok yang mengganggu ekosistem air tawar di berbagai danau Indonesia. Terus selanjutnya itu perdagangan satwa liar. Kasusnya perdagangan ilegal burung jalak Bali menyebabkan spesies ini hampir punah di dalam air. Terus selanjutnya ini ada ilustrasi visual yang dimana di sini ada video pendek tentang hutan yang dibakar atau ditebang di Kalimantan atau di Sumatera. Dan terus di sini ada animasi edukasi di mana animasi perubahan iklim menyebabkan es kutub mencair dan habitat beruang kutub hilang. Dan terus di sini ada animasi edukasi di mana animasi perubahan iklim menyebabkan es kutub mencair dan habitat. Jadi kesimpulan pada materi saya ini yaitu keanekaragaman hayati merupakan pilar penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Sayangnya aktivitas manusia seperti deforestasi, perburuan liar, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan masuknya spesies invasif telah menjadi penyebab utama kepunahan berbagai spesies flora dan fauna. Proses kepunahan ini tidak hanya mengancam makhluk hidup secara langsung, tetapi juga berdampak besar terhadap keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya alam dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Jika tidak ada langkah nyata dalam pelestarian, maka kehilangan keanekaragaman hayati akan menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bumi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati bukan hanya tentang jawab pemerintah dan ilmuwan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Jadi pesan edukasi saya yang pertama itu, jaga alam seperti kamu menjaga rumahmu. Karena saat alam rusak, manusialah yang pertama merasakan akibatnya. Kedua, kenali, sayangi, lindungi. Mari mengenal flora dan fauna sekitar kita agar kita sadar pentingnya menjaga mereka dari kepunahan. Ketiga, aksi kecil, dampak besar. Mengurangi sampah plastik, tidak membuang limbah ke sungai, dan tidak membeli hewan langka adalah bentuk aksi nyata. Keempat adalah ilmu pengetahuan bukan untuk disimpan, tapi untuk menyelamatkan. Edukasi tentang keanekaragaman hayati harus terus disebarkan agar generasi muda paham dan peduli. Bumi hanya satu dan kita semua bertanggung jawab menjaganya. Dan ini 5 daftar pustaka yang saya dapat. Itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.